Perkenalkan, nama saya Gisel Matilda Mamentu dengan NIM 240512014146 dari kelas TIE 2024. Jadi, pada kali ini, saya akan melakukan simulasi routing dinamik OSPF di Mikrotik. Nah, yang pertama-tama, kita membuka GNS3 kita terlebih dahulu. Di sini, saya akan telah membuat skema jaringan dengan menggunakan 3 router serta 4 PC. Di sini menggunakan PC, tetapi saya mengganti simbolnya saja menggunakan server. Lalu di sini saya menggunakan cloud, dia akan sebagai penghubung untuk internet nantinya. Nah, di sini untuk router 1 dia menghubungkan 2 PC, untuk router 2 dia menghubungkan PC 3, untuk router 3 dia menghubungkan ke WiFi serta ke PC 4 atau servernya nih. Setelah sudah membuat skema jaringannya, lalu kita connect. Di sini untuk router 3-nya, saya memakai router 3 ke router 1, dia memakai Ethernet 0 ke 1, lalu router 3 ke R2 itu pakai 1 ke 1, lalu untuk router 1 ke 2, dia pakai 0 ke 0. Lalu untuk dari router 1 ke PC 1, dia pakai Ethernet 2, lalu dari router 1 ke PC 2, dia pakai Ethernet 3, lalu dari router 2 ke PC 3, dia pakai Ethernet 2, lalu dari router 3 ke PC 4 atau ke servernya, dia pakai Ethernet 2, lalu untuk menghubungkan internetnya, di sini pakai yang WiFi. WiFi ini kita harus konfigurasi terlebih dahulu. Pasti nanti kalau teman-teman buka internet configuration, pasti tidak ada WiFi, karena ini adalah WiFi pribadi saya. Nah, nanti kalau misalnya cuma ada muncul Ethernet 2 dan Ethernet 4, teman-teman harus show spesial terlebih dahulu, baru nge-add. Nah, nge-add ini baru nanti akan muncul si WiFi ini atau nama jaringan teman-teman sendiri nih. Baru kalau udah tinggal di OK, baru tinggal di link, nanti dia akan langsung ke WiFi. Misalnya kita akan coba delete terlebih dahulu. Dia nanti WiFi, baru nanti ke Ethernet 3. Nah, ini seperti ini. Skema jaringannya seperti ini. Lalu kalau sudah membuat skema jaringan, lalu tinggal di play saja, di start maksudnya. Kalau sudah start, dia akan muncul tampilan seperti ini. Dia akan ke-start semua PC maupun router kita. Nah, di sini untuk semua PC-nya sudah ke-start. Lalu yang pertama, kita akan menyeting IP address nih. Yang pertama kita akan menyeting IP address di router 1. Di router 1 yaitu di PC 1. Kita tinggal buka Winbox, lalu titik 3. Di sini di connect to, atau pencet aja dan langsung connect. Nah, ini langsung kebuka. Lalu untuk men-setting IP address-nya, bisa dipencet di IP, lalu di address. Di sini di address list. Pasti nanti kalau teman-teman masih baru buka, belum ada tampilan seperti ini. Ini sudah saya masukkan. Di sini mungkin kalau saya akan mengulang dari awal ya. Dengan cara, kalau mau lebih gampangnya, di sini IP address-nya seperti ini. Kita akan menyeting seperti ini. Bisa teman-teman salin aja. Lalu di new terminal, tinggal di paste. Nah, kalau di paste, tinggal teman-teman enter. Kalau udah enter, baru masuk lagi ke IP, ke address. Nah, ini akan otomatis muncul yang udah kita taruh di terminal tadi.
Lalu lanjut selanjutnya ke router 3. Di sini router 3 juga sama, menggunakan cara yang seperti tadi saja, biar lebih cepat. Di sini, untuk router 2 maksudnya, teman-teman langsung salin aja. Atau misalnya kalau misalnya mau buat secara manual bisa banget. Kalau secara manual, dimasuk di PC3 untuk router 2. Lalu kita sambungin Winbox, connect, lalu IP address. Nah, kalau mau manual seperti ini, menggunakan addressnya, di sini yang pertama adalah 12.12.12.2/24 dengan networknya 12.12.12.0 dan interface-nya adalah Ether 1. Nah, tinggal teman-teman atur aja di sini untuk address-nya, serta untuk network-nya dan untuk interface-nya. Tergantung teman-teman, ini interface-nya ini tergantung teman-teman yang Gen S3 ya. Di sini misalnya teman-teman masukin interface-nya Ethernet 3. Maka di Ethernet di PC3 atau kita atur di sini, maka adalah Ether 4. Maka tergantung teman-teman interface-nya apa nih. Tidak harus selalu dengan apa yang saya contohkan sesuai dengan buku panduan. Nah, lalu di sini kan saya sudah menyeting semua ya. Udah seperti ini. Lalu jangan lupa juga di router 3 atau di PC 4-nya. Seperti ini. Nah, kita kan sudah menyeting untuk IP address-nya nih. Lalu, saya akan menyeting IP address setiap PC-nya nih. Untuk menyeting IP address di PC-nya, bisa menggunakan dua cara, menggunakan yang statik. Di sini kalau statik, dia harus menyeting sendiri, masukin sendiri untuk IP address-nya, netmask-nya, default gateway-nya, serta DNS server-nya. Lalu di sini, kalau saya mau secara dinamis, teman-teman tinggal buka Winbox-nya lagi, connect, lalu ke IP, ke DHCP server, lalu di sini tinggal di DHCP setup saja. Misalnya saya mau DHCP setup, di sini tadi saya menghapus Enter 3. Enter 3 ini karena saya di Gen S3-nya, untuk yang PC 1 itu kan Ethernet 2. Nah, saya berarti menyetingnya di PC 1 ini untuk DHCP server interface-nya berarti Ether 3. Kalau misalnya teman-teman di Gen S3-nya itu Ether 3, berarti untuk menyeting di sini adalah Ether 4. Nah, di sini lalu langsung saja masuk ke Ether 3, lalu tinggal next, tinggal next, tinggal next, tinggal next. Lalu sesuaikan DNS servernya ada apa gitu. Kalau saya di sini DNS server saya 13.13.13.3. Lalu tinggal di next saja. Lalu di sini artinya si server dia meminjamkan kita selama 3 hari nih si IP address-nya. Terus setup complete. Nah, itu untuk kita menyeting IP address-nya secara dinamis. Lalu jangan lupa di router 1 kan ada PC 1 sama PC 2. Nah, kita atur untuk IP address PC 1 dengan PC 2. Sini saya sudah. Lalu di PC langsung PC 3 saja. Di sini IP DHCP server saya sudah membuat juga sama seperti cara yang tadi. Lalu di PC 4 juga kita menyeting IP address-nya dengan DHCP server. Ya sudah. Lalu tinggal kita lihat apakah udah ada nggak nih IP address kita. Kita tinggal taruh di IP config. Nah, di sini udah ada. Untuk IP address di PC 1 adalah 192.168.1.1
dengan netmax-nya 255, 255, 255, 192. Serta default gateway-nya itu adalah 192, 168, 162. Lalu kita lihat di PC 2. Lalu di PC 2 ini juga udah IP address-nya itu 192, 168.1.65. Lalu kita lihat di PC 3. Di sini juga sudah. Lalu di PC 4 tadi, di PC 4 juga sudah. Nah, karena kita semua sudah menyeting IP address-nya, maka kita akan lanjut untuk menyeting untuk routing OSPF-nya nih. Nah, dengan cara teman-teman buka di sini routing. Pertama di router 1 dulu ya. Kita buka di router 1 berarti di PC 1. Sini routing, lalu di OSPF. Nah, di sini untuk OSPF-nya buka di networks. Nah, untuk di network, ini saya sudah meng-add sendiri dengan cara sama seperti tadi, menggunakan new terminal. Di sini kita tinggal copy paste saja, kita salin. Misalnya di sini saya mau nambahin ya. Tadi udah kita salin ya, baru kita di new terminal, lalu tinggal kita paste saja. Nah, sudah. Kita tinggal lihat lagi di routing, di OSPF. Nah, sudah. Nah, kalau misalnya mau nambahin sendiri, atau setting sendiri secara manual, nggak pakai terminal, tinggal tulis saja, misalnya networknya di sini mau 12, 12, 12.0/24, lalu untuk areanya backbone, lalu tinggal kita oke saja. Itu untuk secara manual. Nah, itu untuk router 1 nih. Lalu kita harus menyeting lagi di router 2, yaitu di PC 3. Di routing, di OSPF juga, di network, lalu di sini saya sudah menambahkan. Dua. Lalu di router 3 juga, kita mengaturnya di routing sama di OSPF juga, di network. Nah, di sini saya sudah menyetingnya semua. Nah, kita nih udah semua nih. Lalu, kita coba untuk menginstall web servernya. Menginstall web servernya, di sini saya akan mencoba menginstall menggunakan PC4 karena dia sebagai servernya dengan memakai aplikasi SAMPP. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya untuk SAMPP. Nah, untuk mendownloadnya itu gampang banget. Teman-teman tinggal download aja di sini. Sini untuk SAMPP-nya versinya adalah 182.182. Lalu kalau udah, ini kan teman-teman pasti mendownloadnya ini di file Explorer pribadi, bukan di Mikrotik-nya kan. Nah, dengan cara di sini, ini yang kita udah download tadi, lalu teman-teman buka PC 4 atau servernya, lalu tinggal di drag and drop saja. Misalnya seperti ini. Nah, nanti lalu tinggal di drag and drop saja seperti ini. Nah, karena saya sudah, berarti saya nggak jadi untuk drag and drop. Tinggal langsung drag and drop saja.
Nah, tapi saya sudah pernah atau saya sudah memasukkannya di sini, jadi saya tidak jadi untuk memasukkannya. Dengan teman-teman drag and drop saja langsung. Kalau udah, baru nanti teman-teman pencet aja untuk SAMPP-nya, lalu teman-teman ikutin semua proses untuk mendownload si SAMPP ini di PC4 atau di server. Nah, di sini nge-lag. Nah, kalau semua sudah teman-teman ikutin step per stepnya yang SAMPP tadi, teman-teman bisa masuk ke komputer, ke local disk C. Nah, kalau sudah berhasil, maka dia akan muncul folder SAMPP ini. Nah, kalau sudah, kita lanjut akan menyeting DNS-nya. Tapi sebelum itu, kita mencoba untuk mengedit folder di htdocs. Lalu di index. Di htdocs dulu. Lalu kalau mau edit, itu tinggal di open with, tinggal di edit. Nah, di sini teman-teman bebas mengedit apa aja. Di sini maksudnya ini dia akan menampilkan di file Explorer nanti, di Google nanti, itu apa gitu saat kita open. Nah, misalnya di sini saya menggunakan selamat datang di web Jarcom GNS3 oleh Gisel Matilda Mementu dengan NIM 2405120416. Dan saya sudah mengeditnya. Lalu, kalau sudah, kita akan menghapus file index.php. Nah, di sini saya tidak akan menghapus, tapi saya mengganti namanya. Tadi kan index.php. Nah, saya mengganti namanya jadi seperti ini, diganti .php. Kenapa harus diganti? Karena dia akan nyambung ke indeks ini kan. Dia akan nyambung ke indeks PHP. Karena saya tidak mau hapus, maka saya rename aja nama file PHP-nya. Nah, lalu teman-teman pastiin ini yang udah kita, tapi pastiin bahwa si SAMPP-nya itu nyala ya. Kita harus memastikan bahwa SAMPP kita itu nyala. Dengan cara buka. Dengan cara ini, buka SAMPP. Lalu teman-teman harus pastiin bahwa si Apache-nya itu running. Atau kita harus meng-start dulu Apache-nya. Nah, ini pastiin Apache-nya udah running. Lalu di sini kita akan mencoba membuka file index tadi. Tapi yang pertama-tama saya akan menghapus terlebih dahulu untuk yang DHCP client. Ini tuh DHCP client untuk koneksi internet. Tapi kan belum, kita akan mencoba dulu. Kalau misalnya dia belum koneksi internet tuh bagaimana. Nah,
Setelah teman-teman udah meng-start Apache-nya, lalu kita akan mencoba untuk mengakses web tersebut dari PC1, PC2, dan PC3. Apakah bisa? Cara untuk mengaksesnya, buka Mozilla Firefox, lalu http://3.3.3.3.1. Nah, di sini bisa. Kenapa? Karena kita di sini menggunakan HTTP dengan IP address-nya si PC4. Kita coba di Mozilla Firefox. Sama seperti tadi, kita akan mencoba http://3.4.3.4.3.1. Nah, di sini bisa. Kita coba buka di PC3. Kita buka lagi http://43/43.43.43.1. Kita enter. Nah, di sini sudah bisa. Kenapa? Karena kita menggunakan HTTP si IP address si PC4 atau servernya. Walaupun ini belum ke koneksi internet. Nah, kan IP-nya 43431. Lalu lanjut, kita nih mencoba untuk memakai koneksi internet nih. Nah, dengan cara kita harus mengatur dulu DNS-nya di sini di PC4 atau servernya. Kita buka Winbox kita tadi, lalu kita buka DNS, lalu jangan lupa untuk centang allow remote request ini ya di DNS settingnya. Lalu kalau udah kita tinggal buka yang static. Lalu di sini kita akan menambahkan, saya akan menambahkan misalnya contohnya jarcom.com dengan namanya jarcom.com. Lalu dengan address-nya yaitu 43.43.43.1. Kenapa? Karena ini merupakan IP address si servernya atau PC4 ini. Nah, kita oke saja. Nah, lalu sudah. Lanjut, kita akan mengaktifkan DNS-nya di PC1, PC2, dan PC3. Kalau yang mengatur DNS setting tadi, hanya di PC4 saja atau di router 3 ya. Tapi kita coba saja buat. Lalu kita coba saja buat. Untuk yang DNS setting, sini static, sini sama jarcom.com.
3, 4, 3, 4, 3, 1. Sini juga divisi 2. Sama jarkom.com 4, 3, 4, 3, 1. Lalu divisi 3 juga. Lalu kalau sudah, kita akan mencoba untuk mengkoneksi internetnya. Nah, tadi kan di GNS3, tadi kan kita udah terhubung nih, kita udah konfigurasi si WiFi kita tadi. Nah, lanjutnya, kita buka VirtualBox kita, lalu kita ke router 3. Kenapa router 3? Karena si internet ini saya terhubung ke router 3. Jadi tergantung teman-teman internetnya ini terhubung ke router berapa. Karena di sini saya terhubungnya ke router 3. Maka saya akan mengaturnya di router 3. Lalu di sini kita ganti di adapter 4. Kenapa di adapter 4? Karena kita mengatur koneksinya ini kan Ether 3. Nah, kalau Ether 3 berarti kita akan mengaturnya di sini di adapter 4. Kita tinggal ganti di adapter 4 attached to bridge adapter, lalu di sini akan langsung Intel Wi-Fi. Itu karena Wi-Fi kita. Nah, lalu kalau sudah, teman-teman buka lagi isi 4-nya, lalu ke IP, ke DHCP client. Sini tertulis router has been disconnect. Kita lihat. Ya, ini abort, karena kita tadi memaksanya untuk menggantinya ya. Jadi, caranya adalah kita lihat apakah router 3-nya ke shutdown. Ya, ke shutdown. Kita tinggal tunggu saja. Nah, di sini
router 3 saya sudah ke start lagi. Karena tadi, kenapa abort? Karena kita tadi memaksanya untuk mengganti ke bridge adapter secara paksa. Makanya tulisannya abort. Nah, di sini router 3 saya sudah. Lalu kita tinggal menyetingnya lagi di Winbox. Kita connect. Lalu kita ke IP, ke DHCP client. Di sini tombol plus dipencet aja. Lalu ke Ether 4. Karena kita tadi mengaturnya di Ether 4 kan. Lalu tinggal di OK. Lalu di sini dia harus muncul seperti ini, yang artinya tandanya bahwa dia sudah terhubung koneksi internet. Nah, di sini artinya dia udah ke koneksi internet. Lalu kita akan mencoba. Di sini kita akan coba. Kita akan coba pertama-tama ngeping dulu. Ping 888. Untuk melihat apakah dia terhubung internet atau tidak. Nah, di sini kalau sudah seperti ini, udah reply, artinya dia terhubung. Lalu kita lihat di PC2 juga. Di sini juga artinya dia sudah terhubung. Dan di sini PC3 artinya kita sudah terhubung. Ada juga. Nah, artinya sudah terhubung. Lalu kita akan mencoba untuk ngeping jarcom.com. Nah, dia nge-reply kenapa? Karena tadi kita udah nge-koneksi yang ke jarcom.com kan. Nah, artinya dia berhasil. Nah, kita akan coba di sini. Di Mozilla Firefox, kita akan coba http:// apakah bisa atau tidak. Tidak. Jadi dia harus pakai https. 1. Your connection is not secure. Berarti ada masalah di koneksi internet saya. Kita akan coba lihat di Winbox saya. Berhasil. Nah, dia sudah berhasil di http 43434341. Nah, lalu kita akan mencoba, tadi kan kita ngeping nih. Kita akan mencoba untuk meng-search 888. Dia ke 862. Dia udah bisa. Reset. Oke. Lalu kita akan coba lanjut. Kita close dulu. Kita coba buka Winbox. Next. Kita lihat interface. Nih. Lalu kita akan mencoba untuk menghapus kabel di Gen S3. Kita coba hapus ya. Kita coba delete. Kita akan delete. Lalu kita lihat apakah si di PC satunya dia akan kedetek. Kenapa? Karena saya udah menambahkan di sini setting ini. Nah,
Seharusnya kalau misalnya belum saya setting failover ini, seharusnya dia nggak bakal ke-detect. Tapi karena saya sudah menyeting ini untuk interface-nya, ketika kalau interface-nya kita putus, dia bakal ke-detect. Nah, dengan cara menggunakan seperti ini, tinggal disalin saja untuk menyeting interface MikroTik X86 supaya bisa mati ketika kabelnya diputus baik di router 1, router 2, ataupun router 3. Nah, di sini menggunakan interface Ethernet, set disable running, dia ngecek no, lalu untuk numbersnya 01234 di routernya. Salin, tinggal kita taruh di new terminal. Ya tinggal taruh di new terminal, tinggal kita paste saja. Nah, di sini tinggal di paste, lalu di sini ke bridge interface. Nah, di sini dia bakal ke detect. Saya udah menyetingnya sebelumnya, makanya dia ke detect. Kalau misalnya teman-teman belum menyeting tadi supaya dia bakal ke detect ketika kabelnya diputus, maka dia di ether 2 R-nya pasti akan tetap nampak. Namun karena kita udah menyetingnya di terminal tadi, makanya dia bakal ke detect. Nah, lalu lanjut, kita coba menghubungkan lagi atau menghubungkan ulang yang kabel yang udah kita putus. Lalu kita lihat. Nah, tuh dia langsung muncul R. Karena kita tadi baru saja menghubungkan. Kan tadi saat kita putus, ini tadi R-nya hilang ya. Lalu kita coba lagi, misalnya kita putus kabelnya, kita putus, delete. Nah, terlihat jelas bahwa si R-nya ini hilang ya, nggak ada. Itu karena dia kedetek bahwa si kabelnya itu ada putus. Lalu lanjut aja, kita sambungkan lagi. Lalu kita coba untuk menghapus di sini. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu di sesi 3. Kita lihat di interface. Kita coba delete. Dengan susah ya, kita lihat. Nah, dia kedeteksi langsung bahwa ada kabel putus. Lalu coba kita sambungin lagi. Nah, dia langsung kedetek lagi bahwa kabelnya udah kesambung lagi nih. Oh iya, setelah tadi yang koneksi internet, teman-teman jangan lupa untuk menyeting di PC4, di IP, firewall, lalu di NAT, di sini.
Wait sini, address-nya ter4, actionnya max, oke. Nah, lalu di SPF-nya juga di intense. Sini ganti menjadi always as type 1. Nah, di sini kita sudah selesai menyeting semuanya, dan kita tadi juga udah dicoba pakai HTTP, dia berhasil. Nah, saat kita coba ke http://jarcom.com juga berhasil. Nah, sudah berhasil. Karena kita tadi udah menyeting bahwa ini host jarcom.com yang ada dari PC atau IP address 4343431. Ini sudah berhasil. Lalu kita coba. Kita akan mencoba untuk menelusuri jalur routing dari PC1 ke jarcom.com itu seperti gimana sih? Dia itu lewat mana aja sih? Sini kita tinggal tunggu aja. Jadi kalau misalnya mau menelusuri dia jalurnya kemana aja, menggunakan perintah tracert. Tracert lalu namanya jarcom.com, atau tadi saya menggunakan tracert 888 yang artinya saya menelusuri bahwa yaitu jalur dari PC1 untuk menghubungkan ke internet tuh menggunakan lewat mana aja gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa dari PC1 atau router satunya dia menggunakan dari ke IP address 192.168.1.62, lalu ke 13.13.3, lalu baru ke jarcom.com. Lalu kita akan coba untuk menghapus kabelnya dari router 1 ke router 3. Kita delete. Lalu kita coba tracer lagi. Kita lihat. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa tadi setelah kita memutus kabelnya, dia itu berubah melewat kemana sih, atau jalurnya untuk menuju ke jarcom.com dia berubah. Awalnya dia tetap ke 192.168.162, lalu lanjut dia ke, kalau yang awal kan dia ke 13.13.3 langsung. Nah,
Tapi kalau karena tadi kita udah memutus kabelnya dari router 1 ke router 3, maka dia akan lewat dari ke router 2 dulu baru ke router 3. Nah, ini dilihat ya bahwa tracernya tadi yang udah kita putus berbeda dengan yang tadi kita sambung. Jadi kita sambungin ulang. Sekian simulasi routing dinamik OSPF di Mikrotik saya pada kali ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih.